كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita memulai kajian offline dan berikut juga online dalam kajian syarah dari usul salasah, yang kita ambil dari beberapa syarah, ya. Ada syarah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, juga ada syarah dari Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala, dan juga dari buku-buku lainnya kita ambil manfaatnya. Dan jazakallahu khairan kepada tim As-Sunnah dari RPI Rumah Sakit Pondok Indah, tim As-Sunnah Rumah Sakit Pondok Indah yang menjadi penyelenggara dari kajian usul salasah ini, yang semangat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada semuanya. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam syarah atau matan yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam perkataannya, i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalasi hazihil masaili wal amalu bihinna. Ya, dalam ketahuilah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu, kata beliau, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga permasalahan, dan wajib bagi dia juga untuk beramal dengan tiga permasalahan tersebut. Ya, ini yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang tiga permasalahan yang merupakan kewajiban, ya, bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Al-ula, yang pertama, kata beliau, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Yang pertama yaitu mempelajari, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan Allah juga yang telah memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah juga tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia. Ya, tidak membiarkan kita begitu saja secara sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul, seorang rasul. Faman ata'a dakhalal jannah, barang siapa mentaati rasul itu dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, barang siapa yang memaksiati rasul, membangkang kepada rasul itu, dia akan masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila. Allah mengatakan di dalam surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16 bahwa
kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Kemudian Fir'aun pun bermaksiat kepada rasul tersebut, maka kami azab dia dengan siksaan yang berat, Ini yang disampaikan oleh beliau tentang kewajiban pertama, yaitu kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan kita. Kita mengetahui, wajib mempelajari Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak membiarkan kita begitu saja di dalam hidup ini, bahkan mengutus kepada kita seorang rasul. Dan mengetahui juga bahwa siapa taat rasul masuk surga. Ya, dan untuk mengetahui juga, kata beliau, wajib mengetahui yang bermaksiat kepada rasul masuk neraka. Maka ini persoalan yang penting ya untuk kita selalu mengingatnya dan mengenalinya lebih dalam. Ya, karena kaitan dengan penciptaan, rezeki, ya, dan kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah persoalan yang banyak ya penyimpangan dalamnya, baik itu akidah, kemudian juga akhlaknya, moral etika, dan juga banyak penyimpangan. Terutama kaitan dengan yang pertama tentang penciptaan. Beliau mengatakan wajib bagi seseorang itu mengenal, mempelajari Allah pencipta dia, ya, karena di dalam hal ini ada pelajaran-pelajaran, kandungan yang sangat mendasar, yaitu ketika seseorang lupa diri dia sebagai makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terlahirlah sifat sombong dalam diri. Dia sombong. Dia lupa bahwa Allah yang menciptakan. Dia hanya makhluk. Yang makhluk itu adalah yang tidak memiliki apa-apa, yang rendah, yang hina, yang jabatan yang dimiliki tidak ada manfaat apa-apa. Umur dia terbatas, kekayaannya juga akan sirna, ya, jiwa raga dia juga akan habis, akan datang masa tua pada diri dia, bermasa. Yang namanya ciptaan itu dia bermasa, tidak selama-lamanya. Kita tahu dalam hidup ini Allah perlihatkan kepada kita kendaraan kita bermasa, jabatan kita bermasa, sehat kuat kita juga bermasa, ingatan kita juga bermasa, ya, tidak kekal semuanya. Namun ada orang, makanya beliau tekankan ini wajib diingat selalu, wajib dipelajari. Kenapa? Selama ini di dalam perjalanan hidup manusia, muslim, mukmin, siapapun dia, terkadang muncul sifat sombong dan lupa diri. Seakan-akan dia tidak akan mati, seakan-akan dia hidup lama, seakan-akan dia dia pencipta. Dengan kesombongan, keangkuhan, yang ini merupakan dasar banyak maksiat, banyak keburukan datang lewat lupa dia sebagai makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka beliau katakan kepada kita wajib mengingat selalu akan persoalan ini. Anda makhluk, kita makhluk ciptaan, maka ya ingat tidak boleh berlaku sombong, ya, taat kepada Allah. Jangan merasa sebagai Tuhan yang mengatur, yang selalu di atas yang lainnya, yang selalu mengatur orang lain. Tidak, bahwa kita ini manusia yang diciptakan sebagai makhluk dan bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Tuhan. Dan kaitan dengan hal ini, ya, jelaslah bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kaitan dengan Allah menciptakan manusia ini sangat banyak dalilnya, ya, dalil Al-Quran, sunnah, dalil akal, ya, dalil akal, rasio, logika, ini sangatlah banyak untuk mengingatkan kembali hal tadi bahwa kita nggak boleh sombong, kita ini makhluk penciptaan,
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah. Maka ya, dan kita tahu juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an kaitan dengan dalil wahyu kaitan dengan penciptaan. Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala." Dialah yang telah menciptakan kalian dari tanah liat, summa qada ajala. Kemudian Allah tentukan umur kalian. Wa ajalun musamma, dan ajal yang ditentukan itu di sisi Allah. Summa tum tamtarun, kemudian kalian juga banyak membangkang, banyak sombong, lupa dan mendustakan dan seterusnya. Nah, di sinilah katakan kita diciptakan oleh Allah ya dari tanah, proses penciptaan manusia. Ya, siapa yang dari tanah ini? Kita. Ya, dalam ayat lainnya disebutkan manusia diciptakan lewat apa? Proses air mani. Dalam ayat yang lain misalkan Allah mengatakan Allah yakhluqukum mimma'in mahin, kata Allah. Tidakkah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Ya, min ma'in dafiq, air yang terpancar. Ya. Ayat ini disebutkan dari tanah. Maka ada orang-orang yang kufar, ya, mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini penuh kontradiksi, ya, diciptakan dari tanah itu adalah khurafat, kata mereka. Ini tidak logis, kata mereka, karena manusia ya, ada terbentuk dari tulang, kemudian ada darah, ada daging. Ya, ini manusia, kok kenapa dikatakan dari tanah? Nah, ini kata orang kafir. Ya, kalau dari tanah, ya berarti bahan tanah. Ya, sebagaimana kita katakan buku dari kertas, buku kertas, ya kan? Kok ini dikatakan dari tanah, padahal dia kalau disiram air nggak hilang. Ya, dia mandi nggak luntur, itu manusia. Beda tanah luntur. Ini syubhat, ya. Syubhat orang kafir, ya. Kemudian juga ada ayat mengatakan tadi bahwa kita diciptakan dari tetesan air, dari air mani yang terpancar, ya. Lalu bagaimana cara mengkompromikan ayat-ayat ini? Maka jelaslah kata para ulama, yang diciptakan dari tanah dalam ayat Al-An'am ayat 6 ini adalah siapa? Adam alaihi salam. Ini yang diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian juga di dalam kajian medis modern, ya, dokter zaman sekarang menyebutkan bahwa memang ternyata ada kesamaan antara manusia, ya, dengan tanah pada hakikatnya. Ya, layak Allah sebutkan manusia aslinya Adam itu dari tanah. Kenapa kata mereka? Ada yang namanya oksigen di dalam tubuh kita sebagaimana ada di dalam tanah. Ada juga yang lainnya, unsur-unsur pembentuk tanah ada pada diri kita. Ya, maka nggak bisa dipungkiri, menunjukkan bahwa asli manusia itu dari tanah, sebagaimana Allah ciptakan Adam, yang kemudian anak keturunannya itu proses penciptaannya lewat, ya, air mani, sebagaimana ayat yang lain menyatakan demikian. Maka ayat yang mengatakan dari tanah itu dibawa kepada Adam alaihi salam, ya, walaupun di sini disebutkan khalaqnakum, kami ciptakan kalian yang dimaksudkan adalah Adam, jamak yang dimaksudkan satu, yaitu Adam alaihi salam, ya. Kemudian anak-anak keturunannya, ya, dari air mani tadi. Maka ke makna itulah dibawa ayat-ayat yang bercerita tentang, ya, proses penciptaan dari air mani, yaitu anak keturunan Adam alaihissalam. Kemudian juga disebutkan bahwa penciptaan manusia ini, sebagaimana Allah sebutkan dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya,
Ada lagi dalil hadis misalkan istri itu diciptakan dari tulang rusuk. Istri kita diciptakan dari tulang rusuk. Sampai-sampai ada yang bertanya, karena dia ada hadis Nabi mengatakan bahwa al-mar'atu khuliqat min dila'in, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka ada yang bertanya, wahai syekh, wahai ustadz, bagaimana kalau ada orang nikah poligami 4, diambil dari tulang rusuk dia, hilang 4 tulang rusuk. Hilang tulang rusuknya 4. Kalau diciptakan manusia dari tulang rusuk suaminya. Ya, maksudnya kata ulama itu apa? Hawa, bukan istri kita. Itu Hawa diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Jadi jangan khawatir, yang ingin berpoligami nggak akan cacat, nggak akan hilang tulang rusuk. Walaupun Nabi katakan ya bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yaitu apa? Ternyata maksudnya itu adalah Hawa. Itu proses Adam dari tanah, Hawa dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, adapun anak-anak keturunan laki perempuannya itu maka prosesnya dari air mani. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini ya. Ya, tidak ada kerancuan orang kafir yang ingin mengacau balokan tentang ayat-ayat Al-Quran, tidak punya celah mereka, tidak punya celah. Dan difahami juga ya dalam kata khalaqana, annallaha khalaqana, Allah menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita ya dari tanah tadi, kemudian dari air yang hina. Allah sebutkan ya, tanah juga tempat yang rendah, dasar yang kita injak, yang diinjak-injak oleh kita semuanya. Kemudian juga air mani ya yang disebutkan mahin, yaitu hina. Ya, air mani yang hina, yang para ulama kita berselisih pendapat tentang air mani itu apakah dia najis atau suci gitu ya. Saking hinanya itu, apakah dia najis atau suci gitu ya. Sebagian ulama mengatakan najis, sebagian lagi mengatakan suci. Itu dibahas di dalam bab thahara, di dalam bab bab bersuci, mengenal benda najis atau benda suci. Yang menunjukkan bahwa kerendahan tanah ya menunjukkan kerendahan ya bagi kita. Namun rendahnya dari tanah itu tidak berarti bahwa manusia itu ya sebagaimana iblis berdalil bahwa aku ciptakan dari api dan mereka dari tanah, maka iblis lebih mulia. Belum tentu ya. Dan itu hanya merupakan asal penciptaan saja, yang berarti bahwa manusia hendaklah tawadhu karena diciptakan dari sesuatu yang rendah, yaitu tanah. Ini kita ingatkan selalu bahwa hilangkan sifat angkuh kita, kesombongan kita di muka bumi, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, orang-orang mulia, orang yang sudah memegang kunci-kunci surga, yang disebutkan mereka di surga semuanya. Itulah tawadhu mereka, itulah kerendahan hati mereka, dan tidak ada kesombongan yang ada pada diri mereka, karena faham, sangat mengerti dia diciptakan oleh Allah, bukan pencipta. Kita adalah makhluk yang akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian banyak dalil ya, di antaranya juga misalkan yang masyhur yang sering disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan manusia ciptaan Allah. Ya, manusia ciptaan Allah dan tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil akal, ya, dalil akal tentang penciptaan ini, maka kata beliau, ya, datang isyarat di dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari tidak ada dari min ghairi syai'in am humul khaliqun, dari sesuatu yang tidak ada, ya, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Allah mengatakan demikian. Ya, mereka makhluk atau mereka khalik, kata Allah. Ya.
min ghairi syai'in am humul khaliqun, dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka itu adalah pencipta, khalik yang menciptakan diri mereka sendiri. Kata Syekh Muhammad, di sini ada argumen akal, rasio untuk menunjukkan bahwa manusia makhluk dan Allah penciptanya. Ya. Bagaimana kajiannya kata beliau? Karena seseorang itu tidak menciptakan diri sendiri. Ya, karena sebelum adanya dia itu tidak ada. Ya kan? Ya, sebelum adanya dia manusia, dia tidak ada. Ya, dan tidak juga datang dengan tiba-tiba. Dan tidak datang dengan cara ya tiba-tiba. Dan juga sesuatu yang dia tidak menciptakan dirinya, sesuatu yang tidak menciptakan dirinya tidak mungkin ya ada secara tiba-tiba, pasti ketidakadaan dulu kemudian ada. Ya, ada buku berarti ada pencipta buku, ada pengarang buku. Ada motor, ada mobil berarti ada produksi, ada produsen dari mobil motor tersebut. Ya, ada manusia menunjukkan ada yang menciptakan manusia. Ini akal. Ya, akal manusia berbicara demikian, akal yang sehat gitu ya. Ada meja, ada tukang meja. Ya, ada rumah, ada tukang bangunan. Ya. Ada pakaian, ada tukang jahit. Ya. Dan seterusnya. Ya, ada ilmu dengan cara belajar. Ada akhlak, ada adab dengan cara kita mempelajari adab dan akhlak. Ada sifat sabar dengan cara kita belajar menjadi orang yang sabar, dan seterusnya kata para ulama kita. Ya, jadi ini menunjukkan, mengajak kepada kita tentang agar kita berpikir tentang bahwa kita ini makhluk, ya, dan Allah pencipta diri kita semua. Kemudian kata beliau melanjutkan lagi, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang rububiyah Allah, penciptaan Allah kepada makhluknya, ya, kecuali orang-orang yang sombong di muka bumi, ya, orang-orang yang sombong di muka bumi, ya. Kemudian juga terkadang secara nyata enggak ada yang berani mengatakan aku pencipta, ya. Selalu mengatakan Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan diri kita. Namun terkadang tingkah laku kita, perbuatan kita yang seakan-akan mengatakan bahwa bahasa body kita mengatakan saya pencipta. Buktinya apa? Disuruh oleh pencipta kita malas, ya. Disuruh diperintahkan dalam aturan kita juga malas, nggak mau berbuat. Ya, seakan-akan kita ini pencipta, kan begitu. Bahasa badannya kita menyandingkan diri kita dengan Allah yang menciptakan. Allah membuat syariat, ya, dan kita seakan-akan membuat syariat juga, nggak mau disuruh sama Allah. Kedudukan kita sama, ya. Makanya difahami benar bahwa maksud dari Allah menciptakan kita ini banyak mengandung makna-makna dalam kehidupan kita. Banyak hikmah-hikmah, makna-makna terperinci yang kalau orang berpikir tidak ada alasan untuk menjadi orang yang tidak taat, tidak ada alasan. Harus taat kepada Allah Azza wa Jalla, harus taat. Ya, karena ya Allah yang menciptakan, ya, dan kita makhluk. Ya, ketika Allah menciptakan berarti Allah kuat. Ya, Allah kemudian menciptakan kita dan membuat aturan-aturan kepada kita sebagai makhluknya, maka kita wajib ikuti dan kita jalani aturan tersebut. Ya, tidak bermalas-malasan, tidak malah menyombongkan diri. Kenapa? Karena merasa dengan keyakinan demikian tadi apa? Seakan-akan kita sama dengan Tuhan, sama dengan Allah. Seakan-akan kitalah yang membuat aturan dan tidak mau menjalankan aturan tersebut. Padahal kitalah pelaksana daripada atau objek daripada aturan Allah Azza wa Jalla yang melaksanakan aturan-aturan tersebut. Sebagaimana Fir'aun yang dia mengingkari, ya, akan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla dengan kesombongan dirinya, maka dia mengaku sebagai Tuhan. Ya. Maka
kita katakan bagi orang yang dia bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, seakan-akan dia telah menyandingkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, tidak taat kepada Allah berarti dia Tuhan. Yang bukan Tuhan, dia taat kepada yang menciptakan. Ya, kita tahu dalam hidup misalkan contoh handphone, misalkan handphone ini diatur oleh pemiliknya, ya, yang menciptakan handphone, ya, yang memproduksi handphone ini, maka dia tidak ada, nggak bisa, nggak mustahil handphone ini mengatakan aku ingin yang 5G aja, nggak mau 4G, misalkan nggak mungkin, karena diciptakan dia, nggak mungkin protes, nggak bisa protes. Inilah hakikat kita. Kita ini seperti benda-benda makhluk yang lainnya juga yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemana kita disuruh? Harusnya demikian. Ini hakikat makhluk. Ya, disuruh untuk sebuah syariat, harusnya taat. Inilah makhluk. Tapi ketika kita membangkang, kita sombong, maka kita sudah keluar dari jalur kemaklukan kita. Seakan-akan kita lah Khalik yang menciptakan dan menjandingkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka inilah yang disampaikan oleh beliau, wajib faham kita. Wajib faham Allah yang menciptakan diri kita, bukan kita yang menciptakan diri kita. Ya. Kenapa banyak yang lalai di kalangan kaum muslimin, seakan-akan dialah Tuhan. Ya kan? Seakan-akan dialah menjadi Tuhan yang mengelola, yang kehendak dia, yang semau-maunya dia, yang dan seterusnya lah. Ya, sebagaimana kita lihat kenyataan fenomena yang nyata di kalangan kaum muslimin, ya, jelaslah orang kafir sudah jelas, ya. Di kalangan kaum muslimin demikian. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dialah merasa sebagai Tuhan. Nggak mau taat kepada Allah, disuruh nggak mau taat, ikuti hawa nafsu. Apakah dia sebagai Tuhan yang menyanding Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan dunia ini? Baik, kemudian kata beliau, qauluhu wa razaqana. Ayat penggalan berikutnya setelah wajib difahami Allah menciptakan kita dengan faedah-faedah tadi. Ya. Kemudian juga wajib diyakini juga, diilmui juga Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Bukan segala-galanya adalah jeripaya kita, keilmuan kita, kepandaian kita, ya, atau juga yang lain. Jabatan kita, pengalaman kita, tidak. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ini juga wajib difahami dan dipelajari terus oleh kita. Kenapa? Banyak yang sombong di kalangan kaum muslimin. Dia mengatakan, ini karena saya. Lupa kalau Allah yang memberikan rezeki. Ya, di pelajaran, ya, banyak pelajaran di dalam mempelajari buku-buku para salaf, ya, para ulama kita. Manusia nggak boleh sombong karena dia diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, bukan dia yang menentukan rezeki. Ya, dia nggak tahu rezekinya esok hari. Dia nggak tahu besok masih hidup atau tidak. Ya, nggak ada yang tahu akan hal itu. Bahkan 1 jam, 1 menit setelah ini kita nggak tahu. Ya, rezeki kita masih ada atau tidak. Apa yang kita makan esok hari, lusa hari, nggak ada yang tahu. Ya. Ketahuilah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Yakini demikian. Ya, maka dengan demikian hilanglah sifat-sifat sombong, sifat merasa lebih dari yang lainnya, ya. Dan sifat pelit, bakhil itu akan hilang dan akan lahir sifat tawadhu dalam diri kita. Akan lahir sifat-sifat tawadhu di dalam diri kita dan semangat untuk bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang luar biasa. Mempelajari dan memahami selalu Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Termasuk banyak persoalan kaitan dengan rezeki ini. Banyak orang takut punya anak, takut punya keturunan. Kata dia, bagaimana memberi makan? Ya, bagaimana memberi makan? Masyaallah. Ya. Dia karena kurang paham akan konsep-konsep rezeki semacam ini. Lupa bahwa dia sendiri hidup dengan rezeki Allah. Ya kan?
Dia sendiri hidup dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dia hidup dengan rezeki Allah. Dalam kandungan Allah yang berikan rezeki kepada dia. Ya, bukan dia. Makanya Islam Nabi Muhammad tidak tanggung-tanggung mengatakan aku bangga dengan orang yang paling banyak anaknya. Nah, di zaman itu ya lapangan pekerjaan tidak ada. Tuh kerjaan orang-orang dahulu apa? Ya berburu, berdagang, ya bertani, ya mungkin sama dengan kita, cuman terbatas dagangnya, berdagang yang terbatas. Pasar ya harus ke pasar, juga harus berjalan kaki yang jauh kalau berdagang gitu kan ya. Keluar Mekah, keluar Madinah, ke Syam, ke Suriah, ke Irak, ke Mesir berdagang. Demikian, ya. Nelayannya nggak seperti nelayan kita, kan begitu. Berburu nggak ada senjata sebagaimana kita punya senjata. Ada senapan berburu misalkan. Kita punya cara, ya ada jaring-jaring untuk menangkap ikan atau menangkap buruan kita. Ya di zaman itu imma ada anjing buruan atau panah, tombak, ya, dan kekuatan berlari mencari kan begitu. Tapi dengan segala keadaan sumber rezeki semacam itu, Nabi mengatakan aku bangga dan anak-anak mereka banyak. Anak-anak mereka banyak. Ya, namun di zaman kita terbukanya lapangan pekerjaan, rezeki Allah bukakan, nggak capek-capek ke pasar sebagaimana Nabi dulu naik onta, naik ke punggung onta, kemudian membawa karung banyak-banyak dan semisalnya, menuntun onta berjalan kaki dari Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Syam berbulan-bulan lamanya. Sekarang nggak butuh kita, ya tinggal duduk manis, ada handphone Android, berdagang lewat handphone, duduk manis di rumah dan semisal, dapat kaya raya dan semisalnya. Nah dengan segala macam sumber rezeki semacam itu, ternyata anaknya cuma satu. Dia yang takut rezeki, ya takut nggak bisa menafkahi anak, maka dia mengatakan cukup satu saja, cukup dua saja, bahkan mencela orang-orang yang punya anak. Terkadang kok bisa anaknya sebanyak ini, nggak KB apa? Katanya, kok nggak KB? Ini berarti ini dosa besar bagi sebagian kaum muslimin. Punya anak zaman kita dosa besar bagi sebagian kaum muslimin. Kenapa? Diingkari oleh banyak orang. Termasuk ikhwan akhwat sunnah. Saya katakan dari sekarang, hendaklah taubat orang-orang yang mengatakan dosa besar banyak anak itu. Kenapa? Anda mengatakan Tuhan miskin rasanya. Seakan-akan Tuhan itu miskin, gak bisa menafkahi anak-anak Anda. Betul tidak? Ya seakan-akan demikian ini bahasanya. Bahasa badan sebagian kaum muslimin ini. Sampaikan coba. Bahkan dia lupa. Dia dengan saudara-saudara dia, orang-orang yang di atas dia, di masa dia, generasi atas sedikit, orang tua dia, banyak anaknya, ada yang belasan. Padahal di zaman itu ya kita tahu sendiri bagaimana kehidupan orang tua kita. Zaman penjajahan, ya, zaman pacaklik, zaman pekerjaan orang hanya bertani, nyangkul sawah ladang, kadang berhasil, kadang tidak. Irigasi belum ada. Ya, alat-alat pertanian sangat terbatas, tradisional pengolahannya. Kerbau alat bajak ya itu, tapi anaknya banyak hidup, bahkan jadilah orang-orang yang sukses semacam orang-orang sekarang. Dari mana? Dari orang tua yang tawakal tinggi kepada Allah, karena yakin betul annallaha razaqana, Allah yang memberikan rezeki. Sekarang di zaman orang-orang sudah belajar ini, orang sunnah banyak, ikhwan akhwat belajar agama, tahu ilmunya, tawakalnya seharusnya lebih banyak menggantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi masih ada orang yang mengatakan dosa Anda banyak anak. Loh kok bisa orang sunnah ini demikian? Salafi, pengikut salaf, pengikut Nabi, pengikut Abu Bakar dan para salaf, ya jangan hanya mengambil manhaj akidah saja, harusnya mengambil juga apa, warisan banyak anak. Kalau salaf kita banyak anak, kita pengikut salaf harusnya lebih banyak lagi anak kita. Betul tidak? Inilah kadang-kadang orang salafi nggak adil menilai. Salafinya separuh-separuh.
Ada yang salafinya sepertiga, salafinya seperempat. Ya. Bahkan ada yang gak mau punya anak. Sayang itu ya. Sayang sekali. Anak itu Masya Allah ya. Ya, luar biasa. Ya, lahirnya berkah. Mati sekalipun tabungan akhirat menunggu kita di surga. Itu anak ya kan ya. Pedihnya merawatnya, memeliharanya, kata Ibnu Qayyim apa? Kata beliau, penggugur dosa orang tuanya. Ini, jadi nggak rugi. Lahirnya anak, ya itu pahala. Meninggalnya pun tabungan akhirat. Ya, merawatnya dengan penuh kesulitan itu juga pahala. Menggugurkan dosa-dosa orang tuanya. Taulah banyak anak itu bagaimana, yang ini nangis, yang ini minta kue, yang itu minta mainan, yang ini minta jalan-jalan, yang ini minta nikah. Seterusnya gitu ya. Ini Masya Allah sudah pusing orang tua ya. Ternyata pusingnya orang tua itu penggugur dosa-dosa dia. Terus dan seterusnya. Tambah lagi kalau anak itu sholat, anak itu soleh, Masya Allah. Ya, apa ruginya orang tua ini? Orang tua yang berbahagia adalah yang banyak anak. Ibarat yang menanam sekarang ini dengan capeknya ditanam di lahan yang banyak. Nanti panen, dialah orang yang paling kaya dengan hasil panen itu. Ini logika sederhana sebenarnya ya. Tapi banyak juga yang nggak paham logika-logika semacam itu. Ya, banyak orang yang mengatakan saya nggak mau lahan banyak, saya nggak mau tanam, saya ingin miskin aja. Ini bahasanya. Kalau nggak mau punya anak, ya. Kemudian dia meninggal dunia. Dia berharap doa dari orang-orang, nggak, belum tentu. Teman-teman kita sekarang mungkin dia dekat dengan kita, esok lusa belum tentu dekat dengan kita, lupa ke kita. Jangan, karena banyak orang mengatakan, tolong doakan anak nanti kalau meninggal dunia. Anak nggak punya anak, tolong doakan anak. Kata temannya, iya, insya Allah. Ya, meninggal dunia lah orang tersebut. Ya, ternyata temannya juga dengan kesibukannya juga, dia juga punya anak, istri, punya pekerjaan, dia banyak masalah, lupa doa kepada teman tadi. Lupa. Orang-orang meninggalkan kita di zaman kita sudah meninggal dunia. Maka yang paling kekal doanya, kasih sayangnya anak-anak kita. Anak-anak kita. Ya, yang paling kekal doanya, jariahnya, yang paling mungkin kasih sayangnya kepada kita dan terus mengingat kita, anak-anak kita. Lalu kenapa kita nggak mau punya anak yang banyak dengan cara itu? Nah, ini kajian dari apa? Annallaha rozaqona. Allah memberikan rezeki kepada kita. Jangan takut. Ya. Annallaha rozaqona. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan juga faedah dari ungkapan beliau ini, jadi beliau mengatakan wajib difahami hal semacam ini, wajib difahami oleh kaum muslimin, wajib difahami ya hal-hal semacam ini. Dengan sebab banyak persoalan tadi, ya. Dan juga difahami di sini bahwa ketika rezeki dari Allah, maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Jangan terlalu banyak berharap dari manusia. Ya. Kita berharap dari manusia akan hanya akan menimbulkan kesedihan, kegelisahan, penyesalan dan seterusnya. Lihatlah orang-orang yang berharap kepada manusia. Ternyata yang diharapkan itu juga tidak seperti yang diharapkan. Dia janji, ternyata janjinya adalah palsu, penuh kepalsuan. Dan penuh tipuan, ya, penuh tipuan. Maka berharaplah rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Mintalah kepada Allah. Bekerjalah, ya, mencari rezeki yang halal, ya, tersebut. Dan ini sisi lain juga faedah lainnya bahwa, ya, hendaklah kita cari dari Allah Azza wa Jalla dengan cara yang halal. Allah yang memberikan rezeki dengan cara yang halal. Ya, jangan cari dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan hal ini banyak sekali ungkapan salafus saleh ya tentang bagaimana keagungan
rezeki tersebut, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Kata Al-Imam Amir Asy-Sya'bi, kata beliau, ya, rahimahullah, at-tijaratu nisfur rizq. Ya. Berdagang itu separuh rezeki. Makanya jadilah pedagang. Berdagang itu adalah separuh rezeki. Ya, separuh rezeki ada pada perniagaan, perdagangan. Nah, sering berdagang. Makanya ikhwan-ikhwan para pedagang semua. Ya, Pak Hadi, masya Allah, beliau punya warung. Ya, punya warung Om John, gitu kan ya. Ya, berkah dengan dagangan. Ya, ikhwan kita sebagian jual, ya, pakaian mereknya Ikhwan, ya, akhwat juga para dagang semuanya, ya, pada dagang karena paham bahwa rezeki itu separuhnya pada dagangan, ya, tijarah nisfur rizq, ya, kata para ulama kita, berdagang adalah separuh rezeki, ya, separuh rezeki ada pada perdagangan itu. Nah, maka ini cara kita untuk meminta rezeki kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhtiar berdagang dan semisalnya. Kata Fudail bin Iyad, lam yatazayyanin nasu bi syai'in afdal min as-sidq wa talabil halal. Tidak ada perhiasan yang paling indah dimiliki oleh seseorang kecuali dengan apa? Kejujuran dan juga cari yang halal. Cari rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan dengan kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami rezeki dari Allah tentu ada sebabnya, ada ikhtiarnya dengan cara yang halal. Ya, dengan kita bekerja keras, ya, dengan kita bekerja keras dan mencari yang halal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan kaum muslimin itu bekerja keras. Jangan bermalas-malasan, jangan berpangku tangan, ya, jangan menjadi generasi yang sebagaimana Umar memukul orang-orang yang hanya dari masjid ke masjid, ya, tidak bekerja. Tidak boleh demikian. Ahlus sunnah harus punya semangat mencari yang halal. Ada keberkahan di sana. Ya, carilah rezeki yang halal sebagaimana para ulama kita berdagang, mereka juga berdagang, mereka juga bekerja keras, mengembala dan semisal itu. Ya. Maka dan juga hal ini tidak ada kontradiksinya, ya, dengan belajar ilmu. Terkadang cari nafkah dengan belajar ilmu agama tidak bisa dibenturkan keduanya. Ya, rezeki dari Allah Azza wa Jalla dengan cara kita cari sebagaimana kita juga mencari ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penggalan berikutnya, ini penting ya tadi ya, tentang Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka ada sebuah cerita di kalangan salaf dulu disebutkan, orang ini, ya, karena dia memahami, ya, Allah mengatakan yughnihimullahu min fadlih. Allah yang memberikan kekayaan kepada orang itu dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dia seseorang di kalangan tabi'in kaum salaf menikah dengan satu orang istri. Kata dia, menikah dengan satu istri masih miskin. Dia berharap menikah lagi dengan yang kedua masih miskin. Yang ketiga miskin. Yang keempat Allah berikan limpahan harta yang banyak kepada orang tersebut. Lihat, ya, dengan cara-cara yang halal, ya, dia cari, dia bekerja dan seterusnya, maka ternyata hal semacam itu banyak anak, punya beberapa istri. Ini tidak menghalangi seseorang untuk apa? Berbuat ketaatan kepada Allah dan tidak bisa dibenturkan, ya, akan ini dan itu di dalam kaitan dengan rezeki dan juga anak dan istri. Kemudian penggalan berikutnya dari hal pertama ini, ya, walam yatrukna hamal. Allah tidak membiarkan kita, ya, terlantar sia-sia begitu saja. Lihat, ini juga wajib difahami oleh kita.
Ya, gunakan akal untuk memahami syariat ini. Hiduplah dengan akal sehat, dengan berpikir. Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki. Kemudian ternyata setelah diberikan rezeki oleh Allah, diutus seorang rasul. Rasul diutus menjelaskan bagaimana kita hidup di dunia setelah diciptakan, bagaimana kita menggunakan rezeki-rezeki kita setelah kita cari. Diutus seorang rasul menjelaskan semuanya. Ya, kita hidup di dunia dengan ciptaan Allah. Untuk apa kita hidup? Ya, gunakan waktu hidup yang simpel, yang sangat sedikit ini untuk apa? Diutusnya Rasul oleh Allah. Ya, rezeki yang Allah berikan juga dari mana? Bagaimana cara dibelanjakan? Dari mana diambil? Untuk apa? Dan yang mana yang halal, yang haram? Dijelaskan oleh Rasulullah dengan diutusnya oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Lihat bagaimana rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Ya, yang membuat kita tambah syukur kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, ya, tambah cinta kepada Allah, dekat dengan ketaatan kepada Allah. Allah Maha sayang kepada kita. Bahkan disebutkan bahwa Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah tebarkan di muka bumi. Kata Rasulullah, dengan rahmat yang satu itulah ayah sayang kepada anaknya, ibu sayang kepada anak-anaknya, sampai seekor kuda yang dia hati-hati menginjak tanah, takut menginjak anak-anaknya yang baru lahir. Itu rahmat Allah yang Allah berikan satu untuk semua makhluk ke muka bumi, yang 99-nya Allah tabungkan untuk manusia di akhirat kelak. Allah merahmat kepada kita. Diciptakan, diberi rezeki, dibagi-bagi rezeki kita oleh Allah. Kemudian diutus Rasul menjelaskan fungsi hidup kita untuk apa, ya, manfaat hidup ini untuk apa, kemudian gunakan untuk apa, dan juga rezeki kita untuk apa, dan seterusnya. Diutus seorang Rasul oleh Allah Azza wa Jalla menjelaskan itu semuanya. Masya Allah, begitu rahmat Allah kepada manusia, kepada kita, ya. Dengan satu rahmat itu adalah kasih sayang di antara manusia dan manusia kepada hewan dan seterusnya. Bal arsala ilaina rasulan. Ya, diutusnya kepada kita, kata beliau, seorang rasul. Ini wajib difahami. Ya, Allah mengutus kepada kita rasul. Yang kemudian rasul itu membawa berita, punya aturan. Ya, ada larangannya, ada perintahnya. Yang kemudian kata beliau, faman ata'ahu dakhalal jannah. Yang taat Rasul pasti masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Yang maksiat masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang melanggar aturan Rasul dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kewajiban kita memahami hal ini, dan juga ya kedudukan Rasulullah SAW kepada bagi kita, yaitu wajib kita taati dan tidak boleh dimaksiati. Rasul itu diutus oleh Allah untuk ditaati. Ya, Rasul diutus untuk ditaati. Diikuti perintahnya, dijalankan perintahnya, dijauhi larangannya. Ya. Dan banyak kaum muslimin yang tidak taat Rasul, atau ada yang taat Rasul dalam hal tertentu, tidak taat Rasul dalam hal lain, ya kan? Ya, ada yang taat Rasulullah dalam yang wajib-wajib, ya, dia sholat, dia puasa, dia sedekah. Yang sunnah dia tidak taat. Ada demikian kondisi orang yang taat kepada Rasulullah, ada taat kepada hal yang wajib saja, yang sunnah dibuang oleh dia. Nah, sebaliknya, ada yang sibuk taat dalam hal yang sunnahnya Masya Allah, tapi hal wajib dia buang. Ini hal lain lagi. Ya, contohnya kata ulama, ada orang yang sibuk dengan amalan sunnah, namun dia lupa kewajiban. Apa kewajibannya? Berakhlak dengan manusia. Ini juga salah. Dia taat Nabi dalam hal sunnah, lupa kewajiban. Salah juga. Ya. Ada lagi, ya, dalam kewajiban tidak semuanya diambil sebagian kewajiban sesuai dengan keinginan hawa nafsu dia. Yang sunnah, ya apalagi yang sunnah sesuai dengan hawa nafsu dia, juga demikian. Ada demikian. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang belajar mentaati Rasulullah SAW, karena dijaminannya adalah surga Allah Azza wa Jalla.
Dan mentaati Rasulullah, beritiba kepada Rasulullah adalah sebuah kewajiban. Kewajiban setiap muslim dan muslimah. Taati Allah dan Rasulnya. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama kita, dalam taat kepada Rasulullah itu dalam sebuah amalan ya, ada pahala cinta ittiba'nya, itu ada pahala tersendiri. Ada pahala amalan sebagaimana ada pahala ittiba'ur Rasul. Cinta Rasulullah dalam amalan itu ada pahala tersendiri. Ya, pahala salatnya. Kemudian dia ingin meneladani Rasulullah dalam salat itu, dapat lagi pahala lain. Pahala salat dapat, pahala ittiba'ur Rasul juga dapat, kata para ulama kita. Ini kemuliaan bagi orang-orang yang terus meniti jalan Rasulullah. Dan kita disuruh untuk apa? Ittiba. Apa itu ittiba? Ya, mengikuti Nabi. Kata para ulama, ittiba itu adalah beramal sesuai dengan amalannya. Ya, di mana dia berbuat, kapan dia berbuat, waktu dia berbuat, ya, kadar dia berbuat. Ini namanya ittiba'ur Rasul. Kapan dia berbuat, waktu, tempat berbuat, ya, zaman berbuat, kadar berbuat, cara berbuatnya. Ini namanya ittiba'ur Rasul dalam hal itu semuanya. Ya. Karena banyak yang nggak ittiba. Tadi saya katakan, ada yang mengerjakan yang wajib itu pun nggak betul-betul ittiba dikerjakan. Ya, yang berwudu nggak selesai, nggak sempurna wudunya. Bahkan Nabi ada orang bermaksiat kepada Nabi dalam hal wudu. Kata Nabi, barang siapa yang berlebihan dalam wudunya, faqad asa Abul Qasim. Dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nggak sah salatnya, nggak sah wudunya. Kenapa? Ittiba'nya kurang. Kurang ittiba'nya orang itu, yang membuat dia hanya dihantarkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla karena kurang ittiba'nya tadi. Nah, maka kecil besarnya mentaati Rasul itu harus ada di dalam diri kita. Sebagaimana salaf kita, Masya Allah, ya, hal kecil itu mereka lihat Nabi. Sebagaimana di dalam fikih solat kita, bagaimana mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam solat. Tangannya di mana, matanya kemana, bacaannya bagaimana, kaki bagaimana, tangan, semuanya detail-detail itu semuanya ittiba'ur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak keutamaannya, banyak fadilahnya, mempelajari dekat dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada para di antaranya misalkan begitu banyak pahala yang besar. Pahala orang itu sama dengan pahala 50 orang sahabat. Ya, kita beramal di zaman ini dapat pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Ya, kemudian juga kita menjadi orang yang didoakan oleh Rasulullah sebagai orang yang tuba, beruntung, orang yang asing yang selalu meniti jalan sunnah ini. Kata Nabi, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ya, Islam datang dengan asing dan akan kembali dengan keterasingannya. Maka beruntunglah, semoga beruntung orang yang asing itu selalu meniti bagaimana Nabi berbuat. Itu keasingan di zaman kita, asing. Bahkan orang bilang, ya, apa kata bahasa orang-orang mengatakan apa? Biasa-biasa sajalah. Katanya, saya Islam yang biasa-biasa saja, itu kata dia. Nah, jadi nggak usah Islam yang terlalu fanatik katanya. Ternyata fanatik maksud mereka itu apa? Kita ittiba Nabi dikatakan fanatik. Mereka ingin maksudnya Islam yang biasa-biasa apa? Islam yang apa? Islam yang maksiat, itu bahasa mereka. Bukan Islamnya Nabi. Nah, lihat. Maka kondisi asing itu apa kata Nabi? Tuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang asing. Kata ulama, apa itu tuba? Pohon di surga yang rindang akan diraih oleh orang-orang yang meniti jalan sunnah itu, ingin taat dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga kita menghidupkan sunnah, dan kita dengan amalan sunnah ini akan dicontohi oleh orang-orang dan kita akan mendapat. Baik. Ya, jadi kata beliau,
Faman ata'ahu dakhala jannah. Yang taat itu pasti masuk surga. Maka kita berusaha taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam banyak persoalan, dalam semua persoalan kita disuruh taat oleh Allah Azza wa Jalla. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan pilih-pilih. Banyak yang taat kepada Rasulullah dalam hal sholat, cara sholatnya iya, tapi dalam hal sabar enggak taat. Dalam hal toleransi, sabar dengan yang lainnya kurang taat kepada Rasulullah. Dalam hal rumah tangga, berumah tangga enggak taat Rasulullah. Taat dalam sholat, berumah tangga enggak taat kepada Nabi. Ya, dalam hal ibadah taat, dalam cara cari rezeki enggak taat Nabi. Ada demikian. Kita disuruh taat Nabi dalam semua lini kehidupan kita, ibadah kita, muamalah kita, ya, ibadah kita, akidah kita dan seterusnya. Taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi pemimpin, taat Nabi. Jadi seorang ayah, taat Nabi. Menjadi seorang yang kaya, taat Nabi. Bagaimana Nabi itu menjadi kaya? Bagaimana si Nabi kaya itu? Kayanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi orang kaya. Ada sahabat, kami itu datang kepada Nabi, minta kepada Nabi. Hakim bin Hizam mengatakan, aku minta onta sekian, minta sampai 100 ekor onta, dikasih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah taat Nabi di dalam hal apa? Kedermawanan. Ya, selagi ada, kasih, berikan kepada orang yang butuh, berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi taat Nabi dalam harta, dalam cara cari rezeki, dalam kita bergaul dengan manusia, dalam kita bertetangga dan seterusnya. Barangkali kita harus banyak, ya, belajar lagi untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan disebutkan faman asa'ahu dakhalan nar. Yang bermaksiat kepada Nabi masuk neraka. Masuk neraka. Ya, Nabi katakan, ya barang siapa yang celah man asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Celana, lihat ini taat Nabi di dalam berpakaian, ya, kata Nabi, celana atau sarung atau jubah di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Maksudnya apa? Kita nggak taat Nabi. Berarti Nabi itu apa? Celana, sarung dan jubahnya di atas mata kaki. Itulah taat Nabi dalam hal pakaian. Ya kan? Itu contoh, ya. Taat Nabi dalam hal makan minum, misalkan kata Nabi, ya, janganlah makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri karena setan makan minum dengan tangan kirinya. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa laisa minna man raqiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak atau benci, orang yang benci kepada sunnahku bukan golongan kami. Berarti maksiat kepada Nabi diancam neraka. Ya. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku ini berpeluang masuk surga kecuali yang enggan. Siapa itu yang enggan? Ya, kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani dakhalan nar. Yaitu yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, itu orang yang enggan. Enggak enggan masuk surga, ya dengan cara dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kira ikhwan, ya, kajian kita pada malam hari ini pada poin pertama dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu yang pertama kata beliau, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ini yang dapat disampaikan. Ada pertanyaan barangkali hal-hal yang kurang jelas silakan untuk ditanyakan. Untuk faedah, itu janji saya, bagi yang sudah menulis faedah boleh kirim ke saya, ya, kirim, ya. Ada juga hadiah berupa mushaf hafalan, juga ada hadiah berupa pulsa untuk 10 orang,
pulsa reguler ya. Satu pulsa 15.000 untuk setiap orang yang menulis faedah, dan faedah itu nanti tentunya akan diseleksi ya. Kemudian kita angkat untuk tuliskan dijadikan flyer dakwah dan disebarkan ya, untuk menjadi jariah kita semuanya. Barangkali ada orang yang membacanya dan dia teringat kebaikan dan semisal itu dengan flyer dakwah itu, maka antum akan dapat faedah manfaat akhir dari hal itu. Silakan yang sudah menulis ya kirim ke saya langsung, atau japri di WhatsApp, silakan, nggak apa-apa, biar langsung saya seleksi dan kita umumkan pemenangnya pada malam ini. Atau kalau tidak, boleh nanti di rumah. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, maka kita tutup perjumpaan kita, kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Barangkali insya Allah kedepannya kita mulai pada maghrib saja ya. Kajian kita mulai pada maghrib, agar tidak larut malam semacam ini ya. Gimana? Ya dilanjutkan habis isya. Jadi mulai pada maghrib, kemudian kita jedah sholat, setelah itu dilanjutkan lagi setelah isya. Insya Allah untuk kedepannya demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Ya kurang lebih mohon dimaafkan. Saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas segala khilaf dan kesalahan yang disampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.